Pandemi COVID-19 bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga ada implikasi sosial dan ekonomi. Setiap kebijakan pemerintah dalam penanggulangan pandemi COVID-19 pun memperhitungkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB telah diberlakukan pemerintah di sejumlah daerah. Pemerintah hadir melalui Kemensos dengan bantuan program sembako sebagai program transformasi bantuan sosial pangan. Keluarga penerima manfaat atau KPM dapat memilih jenis, kualitas, harga, dan tempat membeli bahan pangan, sehingga mereka mampu meningkatkan asupan gizi dan nutrisi serta mampu hidup sehat selama COVID-19 mewabah. Siapa yang berhak menerima program sembako? Mereka adalah keluarga penerima manfaat atau KPM dengan kondisi sosial ekonomi terendah yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Tujuan penyaluran program sembako yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Bagaimana cara KPM memperoleh bantuan sembako? KPM cukup menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS yang berfungsi sebagai alat transaksi. KKS wajib dibawa para KPM untuk mencairkan program sembako dan mendapatkan bahan pangan. Menghadapi dampak COVID-19, indeks bantuan program sembako yang diberikan naik dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 dimulai pada bulan Maret hingga Desember 2020. Penerima program sembako juga ditambah dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima manfaat. Kemensos memperluas jangkauan program sembako bagi 4,8 juta keluarga terhitung sejak April hingga Desember 2020. Tapi ingat, dana tidak dapat dicairkan secara tunai, hanya untuk pembelian sembako saja loh ya. Apa saja bahan pangan yang didapat dari program sembako? Setiap KPM dapat memilih bahan pangan yang memiliki sumber karbohidrat seperti beras atau bahan pangan lokal seperti sagu dan jagung pipilan, sumber protein hewani seperti telur, daging ayam atau ikan, sumber protein nabati seperti kacang-kacangan, dan sumber vitamin dan mineral seperti sayur mayur dan buah-buahan. Komoditi tambahan harus menggunakan bahan pangan lokal, sehingga ekonomi masyarakat sekitar ikut berkembang. Lantas bagaimana mekanismenya? KPM cukup datangi e-warung terdekat untuk cek kuota dana bantuan. KPM memilih jenis bahan pangan, bayar pada mesin edisi, dan langsung menerima produk yang dipilih. Selain itu, KPM juga dapat memanfaatkan dana bantuan melalui e-warung yang telah bekerja sama dengan bank penyalur. Jika ada penentuan harga yang tidak wajar, segera laporkan kepada perangkat desa atau aparatur kelurahan, tenaga pelaksana bansos pangan, dan saluran pengaduan lainnya. Tidak hanya di daerah yang telah menerapkan PSBB saja, program sembako juga disalurkan ke seluruh pelosok wilayah di Indonesia, termasuk wilayah yang sulit dijangkau dengan dua mekanisme, yaitu secara online dan offline. Mekanisme online dilakukan seperti mekanisme reguler dengan menggunakan KKS pada mesin EDC secara online. Sedangkan mekanisme offline dilakukan berkala setiap 2 hingga 3 bulan sekali di lokasi yang telah disepakati antara tim koordinasi bansos pangan dan bank penyalur di daerah. Untuk pencairan bantuan dengan mekanisme offline, KPM wajib membawa KKS dan identitas asli. Tapi ingat, saat ke e-warung atau agen, pastikan dalam kondisi sehat, wajib memakai masker, tidak boleh berbondong-bondong atau berkerumun. Pastikan menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan yang sudah disiapkan oleh e-warung atau agen sebelum dan sesudah pengambilan sembako, dan tidak usah bersalaman ya. Dan segeralah pulang lalu mandi saat tiba di rumah. Semoga KPM mampu menggunakan bantuan sembako dengan bijak ya. Karena jika dana bantuan program sembako tidak digunakan selama 3 bulan, maka uang akan dikembalikan ke kas negara loh. Makanya, mari bijak memanfaatkan program sembako menuju Indonesia maju sejahtera.